lagi di Elita Dian YouTube channel. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Enjoy! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Sekarang aku mau lanjutin project aku yang bikin dollhouse itu teman-teman. Tapi ini tuh dollhouse aku tuh temanya study room. Jadi aku akan ngedesain atau ngerakit ruang belajar, tapi versi mininya kayak gitulah kira-kira ya kan. Tapi ini sebenarnya sudah aku kerjain sebelumnya. Teman-teman kalau mau lihat proses awalnya bisa lihat dari video-video sebelum ini. Nah kemarin kan aku tuh udah beberapa part yang sudah aku isi ya. Nah sekarang tuh aku mau lanjutin untuk bikin ini tuh kursinya ya, seperti yang aku tunjuk tadi, kursi kuning itu. Nah sekarang aku siapin dulu bahan-bahannya apa aja ya kan. Jadi sebelum dirakit disiapkan dulu, jadi biar ntar nggak bingung gitu kan. Jadi sebenarnya bikin ruang belajar ini itu tuh nggak bener-bener yang aku bener-bener bikin dari nol ya teman-teman. Ini sekedar cuman merakit aja ya, karena ini cuman mainan sih sebenarnya. Tapi mainan yang memang asik banget sih menurut aku. Jadi bikin kita tuh kayak ngedesain rumah kayak gitu-gitu. Nah ini sudah aku siapkan beberapa kan nih teman-teman. Jadi ini semua udah dari mainan ini ya. Tuh udah ada kayak kayu-kayuan gini. Ini memang bener-bener dari kayu teman-teman. Jadi asik banget. Jadi meskipun ini tuh miniatur, jadi dia kayak dibuat seril mungkin, tapi dengan skala yang lebih kecil aja gitu. Jadi kalaupun furniturnya kalau kayu memang benar-benar dari kayu gitu. Cuman memang biar cantik dia dikasih stiker kayak gitu-gitu. Atau dan lain-lain lah gitu. Jadi aku tuh bener-bener kayak amazed banget sama desainer mainan ini. Keren banget bisa nyiptain mainan secanggih ini. Menurut aku ini canggih banget ya. Asik banget juga. Ini bener-bener bisa banget jadi apa ya, jadi pengganti lah ya. Mungkin teman-teman yang mungkin pengen banget ngurangin konsumsi gadget ya kan. Kalian mungkin aduh aku ngerasa edik banget sama gadget kan, bener-bener nggak bisa lepas gitu kan, kayak pengen cobain deh kayak kurangin gitu. Nah caranya mungkin bisa dengan mainan dollhouse ini teman-teman, karena dollhouse ini juga menurut aku nggak sekedar main ya, tapi juga banyak hal yang bisa kita dapat gitu kan. Kreativitas gitu kan, juga melatih kecerdasan juga, karena merakit kan kita harus kayak putar otak gitu kan, gimana sih cara bikinnya gitu kan, dengan kita baca buku petunjuknya juga gitu kan. Jadi itu juga bisa mengembalikan habit membaca mungkin kan, itu yang susah banget memang yang dihadapin sekarang sih anak-anak zaman sekarang, khususnya sih aku sih ya, kayaknya aku benar-benar susah banget untuk ngebiasain membaca, apalagi baca buku gitu ya. Kalau baca artikel online masih lebih gampang, lebih bisa lah, maksudku lebih terbiasa daripada membaca dengan buku kayak gitu-gitu. Majalah udah nggak ada sih kayaknya sekarang ya. Itu susah banget sih. Kayak pengalaman aku kemarin ya, baru banget sih, ini baru kemarin banget. Aku tuh ke mall kan ya, aku mampir ke toko buku. Aku udah lama banget nggak ke toko buku. Padahal dulu aku tuh suka banget ke toko buku. Aku masih suka sebenarnya ke toko buku, tapi masih belum kayak nggak bikin aku tertarik untuk beli buku. Nggak tahu kenapa. Selain budget ya, kita nggak ngomongin budget, ini ngebayangin lain-lain nih kira-kira gitu kan. Kalau budget sih emang iya sih ya kan, cuman aku kayak ngerasa aku kok sudah nggak terlalu tertarik dulu untuk baca buku. Ini kayaknya aku langsung ngerasa wah ini kayak nggak beres banget sih sebenarnya ya. Cuman itu tantangan banget sih buat aku. Dan waktu itu aku kan sama temanku ya, temanku tuh masih yang antusias untuk pengen ada, dia aja punya list untuk ada buku yang pengen dia beli. Sedangkan aku tuh kayak
nggak ada sih kayaknya. Aku nggak ada list untuk pengen beli buku apa gitu. Kalau dulu aku sempet ada kayak ya list keinginan lah ya. Aduh kayaknya aku pengen banget beli buku ini gitu, yang di luar mungkin pelajaran sekolah gitu. Tuh ada sedikit kadang. Tapi sekarang udah nggak ada. Tapi emang dulu aku sebenarnya juga jarang baca buku sih sebenarnya. Aku tuh dulu tuh beli buku karena aku sekolah gitu ya, kepentingan sekolah aja. Di luar sekolah tuh aku malas banget baca. Aku tuh baru suka baca buku tuh waktu SMA, novel itu ketularan temanku. Karena ada temanku yang edik banget sama novel. Terus aku jadi cobain baca, akhirnya seru juga ternyata. Terus di situ aku mulai dikit-dikit baca gitu. Tapi sekarang sih jarang banget. Bener-bener jarang banget. Aku tuh nggak tahu, mager banget untuk membaca ya, untuk baca buku sih ya. Kalau baca artikel tuh aku lebih tertarik, nggak tahu kenapa ya. Kalian ada yang gitu nggak sih, kayak ngerasa baca artikel kayak lebih gampang daripada baca buku? Kayak baca buku tuh kayaknya lebih membosankan gitu ngerasanya, ya nggak sih teman-teman? Nah ini sekarang aku tuh lagi proses bikin kainnya ya, untuk potong-potong kainnya untuk bikin sofanya, kursinya, untuk apanya ya, bantalannya ya, begitulah kira-kira. Jadi kita gunting sesuai polanya aja ya teman-teman. Jadi pokoknya tinggal ikutin aja sesuai buku petunjuknya. Aku ini benar-benar niruin buku petunjuknya kayak gini lah. Jadi cuman digunting-gunting gitu aja sih teman-teman ya. Oh ya, balik lagi ngomongin soal baca ya. Kalian tim baca online atau tim baca offline? Jadi kayak baca yang artikel digital gitu atau yang buku gitu. Aku sekarang tuh nggak tahu kenapa emang bener-bener susah banget. Majalah itu aku aja tuh susah banget, padahal majalah tuh juga udah colorful kan ya teman-teman. Itu tapi aku masih males gitu, nggak tahu kenapa. Ya Allah teman-teman, aku sekarang lagi ngantuk banget. Aku barusan nguap dong, aduh. Soalnya nih ya teman-teman, aku tuh syuting ini tuh malam banget, jam 11 malam sih sebenarnya. Sebenarnya masih nggak malam-malam banget, cuman aku nggak tahu kenapa ini aku benar-benar ngerasa kayak ngantuk, sengantuk-ngantuknya, bener-bener ngantuk banget. Aku nggak ngerti lagi deh, kenapa aku bisa mengantuk begini ya. Kayaknya aku sering banget deh ngeluh cerita ngantuk pas VO ya. Karena aku sering banget VO pas malam-malam gini. Itu ngantuknya minta ampun. Enak sih memang syuting VO kalau malam ya. Kan suaranya tuh sepi, tenang gitu kan. Jadi audionya tuh bagus. Tapi tantangannya, aduh, ini baterai udah tinggal berapa watt gitu kan. Ini mata udah sangat redup gitu. Bener-bener ngantuk banget. Aku udah gak ngerti lagi betapa ngantuknya aku ya teman-teman. Jadi aku di sini cuma nemenin teman-teman untuk main The House ini ya. Kita akan rangkai semua kayu-kayu ini membentuk suatu kursi yang cantik, minimalis dan modern, sangat elegan ya. Elegan tuh bacanya gimana sih teman-teman? Banyak banget ya versinya. Ada yang bilang elegan, ada yang elegan, ada elegan gitu kan, elegan. Aku juga bingung. Ya maklum lah teman-teman, aku nggak terlalu ngerti-ngerti banget memang. Ya beginilah ya teman-teman, kita rakit bagian kayunya. Ini agak tantangannya tuh untuk dia biar kokoh itu susah banget ya. Ini nggak tahu kenapa kayak miring-miring gitu loh. Jadi kayak apa ya istilahnya itu, kayak nggak tegas gitu. Nggak tegas gimana tuh maksudnya. Jadi dia kayak letoy gitu loh teman-teman. Ini tuh nggak tahu deh kenapa dia bisa begitu ya.
I don't know. Nah, ini sekarang kita pasang bantalannya ke kayunya. Ini tuh tapi aku suka banget sama desain ini. Bagus banget. Minimalis, modern. Cuman memang sih bikinnya juga gak segampang yang kita kira. Cukup susah. Ya enggak? Enggak ya. Nah, untuk di part ini kayaknya tuh aku tuh salah tempel deh teman-teman. Bentar deh, lihat deh hasilnya. Ini tuh aku baru sadarnya tuh kayak baru tengah-tengah gitu loh teman-teman. Nah, ini nih tuh salah. Harusnya putihnya di dalam. Please ya kan. Tuh, ini aku salah baca, salah memahami buku petunjuk. Tinggal baca aja aku masih salah paham. Gimana coba nggak ada buku ini? Makin salah paham aku tuh ya. Ini tuh harusnya yang kayunya di luar, ya nggak sih? Terus apa gunanya aku nempelin spons ini ya kan? Ini kan fungsinya kan kayak bantalannya gitu kan. Ini tuh kain flanel ya teman-teman. Kain flanel kan tebel, kayak agak sedikit empuk gitu kan. Lah ini aku taruh di belakang, kan percuma gitu kan. Harusnya kan yang empuk di atas kan, seolah-olah kayak bener-bener kursi sofa itu kan yang empuk yang di atas kan, yang keras yang atos itu kan yang di bawah ya teman-teman. Ini aduh, nggak logis banget nih memang orang ya, nggak cerdas. Aduh, memang gini tuh memang harus pakai logika ya. Logika nggak bisa kayak bener-bener ditaruh di pinggir jalan apalagi ya, ntar diambil lagi, nggak bisa. Harus terus dipakai logika itu ya, karena sekedar mainan aja kalau nggak pakai logika udah bablas kan. Kelihatan banget kayak kurang banget nih otak gitu ya. Kayak ngerasa agak bodoh gitu ya. Ya maklumlah, mungkin tadi aku tuh bikinnya kurang fokus mungkin ya, atau aku juga ngantuk tadi. Emang dasar orangnya tuh malesan mungkin ya. Males tuh harusnya aku taruh ke jauh-jauh, ke buang deh sampah ya kan. Males tuh aku tuh tamu yang nggak mau aku undang. Aku bener-bener gak mau ada males tuh di hidupku sebenarnya. Tapi dia selalu ada. Aku tuh bingung teman-teman. Kenapa? Ya kan? Males tuh selalu jadi tamu yang tak diundang. Bingung aku toh. Ya teman-teman. Seperti itulah kira-kira ya teman-teman. Ya sebegini. Kita bikin bantalannya dulu. Entar untuk punggungnya ya. Untuk sandarannya kita bikin di next video. Oke? Sampai di sini dulu. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.